Assalamualaikum, Bu Umaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Umaya. Perkenalkan, saya Deni, mahasiswa PPG di UMM. Nah, izinkan Iya, saya Bu. ini, Bu Umaya, menanyakan beberapa pertanyaan terkait siswa saya di kelas 4 ya, yang ini mengalami beberapa kendala menurut saya. Maaf, ini Ya, sambil saya pilih. iya, Bu. Karena ada beberapa pertanyaan yang ya, ini terkait siswa ABK di sekolah kami. Kebetulan sih bukan kelas saya, kelas teman saya, tapi saya mendapatkan informasi dari teman saya dan saya amati memang anaknya Ya, seperti ini. Nah, ini beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, Bu Maya. Nah, yang pertama, Bu Maya, nah, di sekolah saya ini ada siswa kelas 4 yang yang tidak bisa diam ketika jam pelajaran, belum bisa membaca lancar, dan ketika diajak berbicara, pandangan matanya itu tidak fokus, ngalor ngidul seperti itu. Nah, menurut pendapatnya Bu Umaya, apakah siswa tersebut itu termasuk kategori anak berkebutuhan khusus nih? baik, boleh menjawab, Ibu. Iya, monggo Bu Umaya. Di sini untuk menentukan siswa tersebut termasuk golongan ABK atau tidak, itu harus melalui asesmen atau penilaian. Dan penilaian itu juga tidak cukup dengan waktu 1 sampai 3 hari, tapi dibutuhkan setidaknya seminggu. Kita lihat perubahannya, asesmen itu terdiri dari fisik, fisik, kemampuan sosial, dan juga kemampuan kemampuan dalam arti kognitifnya bagaimana. Kalau dilihat secara yang Ibu ceritakan, anak tersebut memang tergolong anak berkebutuhan khusus Hmm. karena ada pandangan mata yang tidak fokus, kemudian ada juga yang ya pandangan tidak fokus, kemudian ada lagi ciri-cirinya itu yang paling utama. Kalau anak berkebutuhan khusus pandangan sudah tidak fokus itu berarti Oh, biasanya mengalami kebutuhan khusus. hmm. Dan ini, anak ini selalu ini, Bu, ketika jam pelajaran ya, keliling kelas. Ya, Di dalam nah, kelas itu keliling teman-temannya pindah tempat. ya. Kadang mengambil barang milik temannya, ngusili temannya seperti itu. Nggak bisa diam intinya dalam kelas. Intensitas signifikan bisa dilihat dari situ. Kalau sepanjang waktu dia tidak bisa diam atau selalu mengganggu temannya, selalu gerak-gerak, itu bisa dikategorikan hiperaktif. Itu juga termasuk kategori ABK ya, Bu, hyperaktif ini. Ya, hiperaktif ini termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, ini berarti sudah Jadi menjawab pertanyaan kedua ini. secara tidak langsung ya, Bu. Ya, menurut pendapatnya Bu Maya termasuk kategori kebutuhan khusus apa? Berarti hyperaktif nih Ya, anak ini ya. ya. Kalau untuk yang tidak fokus pandangan matanya tadi ya juga tergolong itu juga Bu atau ada yang lain? Ya. Termasuk ciri-ciri dari hiperaktif. Anak hiperaktif itu rata-rata memang tidak bisa fokus. Fokusnya dia Hmm, punya dunia sendiri, hiperaktif dan autis. Biasanya anak autis juga. Tapi kalau melihat ciri-cirinya kan dia normal. iya. Ya, Hmm. secara fisik kan Secara dia fisiknya normal. Dia normal. masuk dalam kategori hiperaktif. Hmm. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, Bu. Nah, menurut Bu Maya, perlukah dilakukan diagnosis oleh pakar psikologi Sangat seperti perlu. dokter? Nah, sangat Ya, perlu ya. Hmm. sangat perlu. Memang untuk sekolah-sekolah itu memang dibutuhkan kerjasama antara warga sekolah, kemudian dinas kesehatan terkait, karena kita kan kaitannya dengan kondisi fisik ya, kondisi fisik anak, kondisi fisik karena harus dianalisis atau diasesmen oleh yang ahli, ada yang Hmm. ahli. Iya, iya, iya. Untuk Kalau kita pertanyaan, kalau oke, kita lanjut. mau asesmen mandiri ya Bu ya, kayak kalau guru ini ya semaksimal mungkin, tapi nggak sedetail psikiater atau psikolog. Iya, 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 iya.
Oke, terima kasih Bu Maya. Untuk lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut Bu Maya, apakah yang menjadi penyebab siswa tidak bisa diam ketika jam pelajaran? Terus yang masalah tadi, belum bisa membaca lancar dan ketika berbicara pandangan matanya tidak fokus. Nah, itu tadi. Anak seperti itu, anak hiperaktif dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dalam belajar, dalam bekerja. Ketika ada sesuatu yang rame-rame, dia akan tidak akan fokus. Jadi penyebabnya salah satunya karena berbaur dengan temannya yang terlalu banyak. Dan mungkin Hmm, gurunya juga fokusnya bukan hanya ke dia ya, Bu. Fokusnya iya. kan juga ke teman-temannya. Jadi Hmm, anak dengan kebutuhan khusus itu memang seharusnya ada guru namanya guru pembimbing khusus. guru Kalau sebelumnya TK. untuk Iya. ya menangani anak berkebutuhan khusus itu bisa anak tersebut dimasukkan di sekolah luar biasa. Kemudian anak tersebut dimasukkan ke dalam sekolah formal yang dimana ditunjuk oleh pemerintah. Di situ biasanya ada guru pembimbing khusus. Terus kemudian yang Hmm. ketiga bisa dengan terapi. Ini terapi ini hubungannya dengan mungkin orang tua ya, Bu. Oh, Mungkin iya. orang tuanya mau terapi anak ini ke spesialis apa. Jadi kalau Iya. disebabkan oleh apa, ini memang yang pertama, yang utama ini karena ketika terlalu ramai, dia tidak akan fokus terhadap materi tersebut. Nggih, 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 nggih. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima, Bu. Menurut Bu Maya, apa yang harus dilakukan seorang guru atau sekolah nih untuk menangani siswa tersebut? Seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi, sebenarnya menangani anak ABK itu bisa dengan menyekolahkan dia di sekolah luar biasa, kemudian di sekolah formal yang ditunjuk pemerintah dengan guru pembimbing khusus, Ya. kemudian yang ketiga yaitu mungkin kerjasama orang tua dengan terapi. Tapi di sini kendalanya atau di lapangan ya Bu ya, sekolah-sekolah belum memiliki guru pembimbing khusus, tapi Iya, tidak bisa manfaatkan guru pembimbing khusus. iya Jadi betul. yang bisa dilakukan sekolah itu berkoordinasi dengan koor, koor wilayah kecamatan ataupun dinas pendidikan terkait. Mungkin bagaimana solusinya atau nanti biar diadakan guru pembimbing khusus. Iya, iya begitu ya. Kemudian kalau memang masih menunggu, masih belum ada, ini memang gurunya harus buat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan dia. Misalkan Adaptif ya, kurikulum ya ada adaptif. kurikulum adaptif ini di mana nanti indikator disesuaikan dengan kemampuan dia. Iya. Nah ini Ya memang terkait, iya, sulit, Bu. kesulitan, tapi Iya ya betul. semaksimal mungkin saja. Terkait kurikulum adaptif ini kesulitan bagi guru yang belum pernah menerima apa pemahaman tentang guru pembimbing khusus nih. Jadi Mungkin merancang ini pembelajarannya agak kesulitan. kita bedakan di indikator saja. Hmm. Misalkan kalau indikatornya penjumlahan 1 sampai 100, mungkin untuk anak tersebut 1 sampai 25. Dan juga diperhatikan media. Anak tersebut tuh media itu sangat diperlukan kalau anak hiperaktif ya, karena untuk fokusnya bisa dengan menggunakan media media bentuk nyata atau ikonik ya, bentuk nyata. Kemudian bisa dituangkan sesuai sesuai dengan teori belajar Piaget ya. Oh Jadi anak ya, itu pertama pertama diarahkan ke media yang bentuk nyata, kemudian bentuk nyata konkret diberi gitu. data ya konkret, benda konkret. Karena terus satu lagi, anak hiper ini tidak bisa menelaah kata-kata yang terlalu banyak. Jadi misal perintah tersebut, misal diperintah, eh, kamu harus nyapu tiap hari, kamu harus nyapu tiap hari sebelum belajar, itu terlalu panjang untuk anak tersebut. Hmm, Jadi bisa tingkat hari ini piket, hari ini kamu piket hmm. ya, atau pokoknya kata-katanya lebih disimpulkan lagi Ya simpel agar anak lagi. tersebut. Ya ya Bu. Oke. Terima kasih banyak ini Bu Umaya. Pertanyaannya sudah saya sampaikan dan sudah dijawab dengan sangat luar biasa. Jadi saya mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak ini. Sama-sama, Oke. Bu.
Oke, Bu Umaya, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf ya jika mengganggu waktunya. Semoga Bu Ya, Umaya sama-sama. sehat selalu. Alhamdulillah nambah teman baru ini saya. Terima kasih, Oke, Bu. oke. Oke, Bu Umaya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.